Oke, halo teman-teman. Selamat datang di tutorial pengenalan rekayasa hayati bersama saya, Melvin Valerio, selaku pembawa tutorial ini. Di kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah pengantar rekayasa hayati, dan di sini kita akan pertama menggunakan buku ini yaitu Shutterbug, dan kemudian nanti untuk tutorial selanjutnya akan kurang lebih mengganti dengan buku Arthur T. Johnson atau menggunakan buku Vogler gitu. Nah, untuk tutorial pertama ini kita pertama akan membahas mengenai uh, engineering calculations begitu. Kita mau mengkaji uh, kira-kira apa saja elemen yang diperlukan dalam menghitung di uh, permasalahan-permasalahan kerekayasaan atau teknik begitu. Nah, pertama, ada beberapa definisi. Untuk unit sendiri adalah kuantitas yang telah ditentukan sebelumnya dari variabel tertentu eh, yang biasanya ditentukan oleh kebiasaan, konvensi, atau hukum gitu. Jadi, simpelnya unit itu satuan begitu. Nah, tanpa unit sendiri kita tidak bisa mendapatkan arti dari suatu nilai. Misalnya 5. 5 itu tidak punya arti apa-apa sebenarnya. Tapi jika kita tambahkan satuan seperti misalnya 5 liter, kita bisa mengatakan bahwa 5 tersebut adalah suatu besaran volume begitu. Nah, definisi kedua yaitu dimensi. Nah, berbeda sama unit, dimensi itu adalah unit umum dari variabel fisik yang tidak diskalakan ke jumlah tertentu begitu untuk tujuan kuantitatif. Jadi, bedanya dengan unit sebenarnya dimensi ini tidak diskalakan begitu. Dimensi ini tidak memiliki nilai, jadi kita bisa mengatakan dimensi ini kurang lebih adalah parameter-parameter umum seperti panjang, massa, mol, dan seterusnya begitu. Nah, untuk unit sendiri yang umumnya digunakan di engineering atau di teknik adalah satuan internasional. Akan tapi tidak jarang ditemukan juga untuk unit-unit bentuk lain, terutama unit imperial seperti em, pound, kemudian inch, feet, begitu dan seterusnya. Nah, yang konsep kedua yaitu konversi unit. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu unit, kita mau mengkonversikan dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya dari satu internasional ke bentuk imperial, kita harus menggunakan konversi unit begitu untuk melakukannya. Nah, bagaimana cara mengkonversi unit? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi satu unit terhadap unit lain begitu. Misalnya berapa sih 1 kilogram itu terhadap satuan pound begitu misalnya, atau berapa sih 1 meter terhadap satuan feet atau sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa latihan atau example yang bisa dikerjakan, dan beberapa dari example ini menggunakan data dari Appendix 1B di buku Shutterbug begitu. Jadi untuk beberapa datanya akan aku gunakan dari Appendix 1B. Nah, pertama kita diminta untuk mengkonversi gaya sebesar 50 pound mass kali feet per menit persegi. Nah, pound mass itu sendiri adalah satuan pounds berbasis massa, feet itu satuan panjang, dan menit itu adalah satuan waktu. Menjadi miligram sentimeter per second kuadrat begitu. Nah, caranya bagaimana? Tunggu sebentar. Oke, pertama kita diminta untuk mengkonversi 50 maaf, 50 eh, pound mass kali feet per menit persegi menjadi miligram sentimeter 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 per second kuadrat. Nah, caranya adalah pertama kita harus mengetahui dulu basis-basis konversinya, yaitu ada untuk satu eh, LBM ini sesuai dengan appendix di 1B buku Shutterbug yaitu sebesar 4 maaf 453,6 gram atau setara dengan 453.600 miligram gitu. Untuk eh, sebentar. Baik, akan aku lanjutkan. Jadi pertama-tama untuk soal pertama kita akan mengubah
50 lbm feet per menit pangkat 2 menjadi miligram sentimeter per second. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu basis konversi dari lbm menjadi miligram, yaitu sebesar 453,6 gram, dan dari gram ke miligram sendiri adalah dikali 1000. Jadi 453.600 miligram gitu. Jadi 1 lbm itu adalah setara 453.600 miligram. Kemudian untuk 1 feet itu yaitu sebesar 0,3048 meter. Untuk 1 menit itu sebesar 60 sekon. Nah, dari basis-basis konversi ini kita baru bisa mengkonversi 50 lbm feet per menit kuadrat menjadi miligram sentimeter per sekon. Jadinya itu 50 lbm feet per menit kuadrat dikalikan sama 453.600 miligram per lbm dikali sama 0,3048 meter per feet. Nah, dikalikan sama 60 sekon per 1 menit. Begitu. Dan hasilnya dari konversi ini yaitu sebesar 1,92 miligram sentimeter per sekon. Sorry, ini ada kuadrat ya. Per sekon kuadrat. Begitu. Jadi ini hasilnya. Oke, itu buat example 1.1. Untuk example 1.2, kita mau mengkonversi nilai suhu sebesar 98,6 derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius gitu. Nah, di sini untuk konversi sendiri bisa sebenarnya dilihat di internet, yaitu kita menggunakan pertama itu rasio konversi Fahrenheit ke Celcius yaitu sebesar 5 derajat Celcius untuk setiap 9 derajat Fahrenheit. Nah, karena di skala 0 di temperatur Fahrenheit tidak 0 yaitu 32, maka kita harus mengurangi nilai ini yang mau kita konversi 98,6 dengan 32 gitu. Kenapa 32? Karena si 32 ini adalah basis 0 dari temperatur Fahrenheit. Dan hasilnya itu adalah sebesar 37 derajat Celcius gitu. Jadi nanti boleh dicek ulang untuk hasilnya ini. Nah, untuk example 1.3 kita mau mengkonversi pressure atau tekanan sebesar 50,7 kali 10 pangkat 3 Pascal menjadi 3 milimeter Hg begitu. Nah, caranya adalah pertama kita harus tentukan dulu basis konversinya. Untuk Pascal sendiri atau Newton per meter persegi, dia itu adalah setara dengan 10 pangkat minus 3 kilo Pascal. Ya. Kemudian untuk 10 pangkat minus 3 kilo Pascal, dia itu adalah sebesar 760 dibagi 101,325 milimeter Hg. Nah, sebenarnya yang kalian temukan di yang pendek 1B itu bukan nilai ini, tapi sebenarnya itu 101,325 kPa sama dengan 760 milimeter Hg. Nah, kalau misalnya kalian mau mengubah nilai kPa menjadi mmHg, maka nilai mmHg ini 760 harus dibagi sama eh, koefisien dari si eh, satuan satunya yaitu KPA begitu. In this case 760 dibagi sama 101,325. Dan jangan lupa dikali sama 10 pangkat minus 3 begitu. Ya. Jadinya kita mendapat untuk konversi dari Pascal ke mmHg itu harus dikalikan dengan 0,76 dibagi 101,325 begitu. Ya.
Nah, untuk itu kita bisa mengkonversi sekarang. Jadi, eh, nilai pressure ini sebesar 50,7 kali 10 pangkat 3 Pascal dikali sama 0,76 per 101,325 milimeter Hg per Pascal. Jadi Pascal bisa dicoret kan, menghasilkan di sini udah aku hitung kurang lebih sebesar 380,3 milimeter Hg gitu. Nah, baik. Setelah kita coba mengkonversi satuan, kita berlanjut ke konsep berikutnya yaitu analisis dimensi. Nah, ini adalah suatu konsep yang penting kalau misalnya kalian berhadapan dengan suatu, misalnya variabel yang kalian nggak tahu satuannya gitu, atau misalnya lupa di ujian. Kalian bisa menggunakan pendekatan analisis dimensi. Jadi kalau misalnya kita mau mencari em, satuan atau eh, operasi lah kurang lebih untuk menghasilkan suatu variabel tertentu, kita bisa melihat dimensinya begitu. Misalnya dalam kasus ini kita punya em, joule ya. Sebentar. Ya. Kita punya joule. Nah, dia itu adalah basis konversinya itu eh, V titik yaitu laju alir per volume kali Cp atau apa namanya eh, kapasitas atau kalori jenis kali perubahan suhu. Nah, di sini cukup kompleks kan persamaannya. Kita sebenarnya bisa mencari tahu berapa sih nilai dari si satuan energi ini. Nah, caranya adalah kita menganalisis satu persatu dari setiap parameternya itu. Pertama untuk laju alir itu sebenarnya adalah volume per waktu begitu. Jadi kita bisa menuliskannya itu panjang per waktu begitu. Nah, itu dibagi sama suatu basis volume begitu, yaitu panjang pangkat 3. Jadi bisa tercoret kurang lebih apa namanya? Misalnya eh, dimensi pangkat 3 per waktu dibagi sama dimensi panjang pangkat 3. Jadi bisa dicoret menghasilkan per dimensi waktu. Kemudian CP sendiri itu punya value kurang lebih massa per volume. Kemudian untuk temperatur sendiri itu T begitu. Jadi bisa kita definisikan T. Nah, hasilnya dari eh, apa namanya perkalian ini tuh menghasilkan satuan ini eh, massa per eh, panjang kali waktu pangkat 3 begitu. Nah, untuk apa namanya kasus ini kita bisa menentukan berapa nanti satuan dari si parameter J ini begitu. Dan nanti eh, bisa kita ubah mau itu di sebagai satuan SI mau atau satuan yang imperial itu tergantung soal dan juga tergantung preferensi kita begitu. Nah, dan terakhir ada dimensionless begitu yaitu eh, suatu angka atau suatu nilai yang tidak berdimensi begitu. Eh, kenapa? Bukan artinya dia itu tidak memiliki satuan atau tidak memiliki eh, basis dimensi, bukan karena mereka sebenarnya punya unit atau dimensi, tapi tercoret begitu karena perhitungan, ya. Jadi salah satu dimensionless number atau angka dimensi itu yang nanti akan kita temuin di beberapa soal, yaitu Reynolds number begitu. Dan contoh lain tuh seperti angka Pran, angka Nusselt, angka Grashof, hingga angka Fourier gitu. Oke, next adalah specific physical variables. Nah, di sini terdapat dua macam physical variable yaitu sifat ekstensif dan intensif begitu. Kalau ekstensif itu dia adalah kuantitas yang kurang lebih bisa kita hitung gitu dan nilainya tuh selalu bertambah. Contohnya itu seperti em, massa, volume, mol, dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan, nilainya bisa bertambah begitu. Eh, ya, jadi untuk bahasa teknisnya yaitu eh, jumlah dari sifat-sifat subsistem tidak saling berinteraksi yang menyusun keseluruhan sistem begitu. Nah, bedanya apa dengan variabel intensif?
variable intensif ini adalah properti fisik yang tidak bergantung pada ukuran sistem atau sampel yang diambil. Contohnya itu densitas. Misalnya kita tambahkan massa sebesar 1 kilo begitu. Air 1 kilo misalnya. Dibanding dengan kita biarkan air itu misalnya 500 gram. Nah, densitas dari air di 500 gram dan 1 kilo itu tidak berbeda. Itu sama. Gitu. Densitas itu tidak berubah apabila kita otak-atik ukuran dari sistem tersebut begitu. Itu juga berlaku untuk variabel-variabel lain seperti misalnya mass fraction, mole fraction, molecular weight gitu, suhu dan seterusnya. Nah, umumnya variabel intensif ini berupa rasio gitu. Jadi kalau misalnya kalian notice beberapa pattern untuk densitas itu adalah rasio antara massa dengan volume. Kemudian mass fraction itu adalah rasio antara massa suatu hal dibagi dengan massa total. Untuk mol juga sama, mol suatu hal dibagi mol total. Molecular weight adalah massa dari suatu zat dibagi dengan konstituen molnya dan seterusnya begitu. Dan juga di sini ada temperature dan pressure gitu. Jadi jangan terkecoh, temperature dan pressure itu termasuk variabel intensif. Jadi kalau misalnya kalian punya air bersuhu 25 derajat Celcius, kalian tambahkan air apa misalnya 1 kilo, ya suhunya kalau di suhu ruang ya 25 derajat Celcius, dia nggak berubah gitu. Ya, jadi jangan terkecoh gitu. Oke, untuk konsep berikutnya itu scalar dan vector quantities gitu. Nah, mungkin ini udah kalian temukan sebelumnya di fisika dasar. Jadi untuk scalar quantities itu adalah nilai-nilai yang tidak memiliki arah begitu. Jadi kalau misalnya aku bilang ada volume 5 liter, ya berarti ya nilainya itu 5 liter begitu. Tidak ada arahnya gitu. Nah, kalau besaran vektor atau vektor quantities, dia itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai sekaligus arah begitu. Umumnya kita definisikan ini untuk eh, parameter-parameter yang bergerak gitu. Contohnya ini, misalnya kita punya nilai minus 5 meter per second. Nah, bukan artinya si kecepatannya itu berkurang 5 meter per second, tapi artinya itu si kecepatan ini itu bergerak ke kiri atau misalnya ke bawah atau ke belakang gitu misalnya ya. Jadi tergantung dengan definisi kita begitu. Nah, ini beberapa eh, variabel yang termasuk scalar dan vector. Jadi perlu dinotis untuk mass, length, time, temperature, pressure, density, energy, power, charge itu tidak memiliki arah ya, gitu. Tapi yang memiliki arah apa saja yaitu gaya, terus kecepatan, percepatan dan juga momentum gitu. Nah, terkait dengan besaran vektor di sini ada dua jenis yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Nah, untuk perkalian dot sendiri adalah perkalian antara satu besaran vektor dengan besaran vektor lainnya menghasilkan nilai skalar begitu. Jadi misalnya kita punya dua arah yang memiliki dua besaran yang berbeda, kita bisa mengkalikan secara dot. Perkalian dot menghasilkan suatu nilai eh, yang tidak memiliki arah begitu, tidak memiliki arah dan melakukan perkalian dari kedua arah tersebut. Nah, untuk perkalian cross itu adalah perkalian antara dua besaran vektor yang menghasilkan suatu vektor begitu. Nah, kalau kita lihat secara matematis dan mungkin nanti kalian bisa dapat di kalkulus 2 bahwa em, perkalian cross ini menghasilkan suatu vektor yang merupakan vektor tegak lurus dari kedua vektor ini. Jadi misalnya hasilnya tuh A cross B itu C, maka C itu adalah tegak lurus dengan vektor A dan tegak lurus dengan vektor B begitu. Ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, sebelum berpindah, kita ada beberapa variabel penting yang perlu diketahui. Pertama ada molar saturation sama molar humidity. Nah, bisa dikatakan ini adalah kuantitas eh, tingkat saturasi suatu zat dalam suatu sistem umumnya gas ya. Begitu. Jadi kita umumnya simbolkan itu sebagai mole humidity atau mole saturation. Untuk rumusnya sendiri adalah suatu tekanan suatu zat PI dibagi dengan tekanan total dikurangi dengan tekanan zat tersebut begitu. Misalnya kita mau menghitung eh, humidity atau kelembapan ya kelembapan suatu sistem. Nah, kita bisa menghitungnya dengan mencari
berapa sih tekanan air pada sistem tersebut dibagi dengan tekanan total sistem dikurangi dengan tekanan air tadi begitu. Nah, di sini juga ada definisi seperti relative saturation dan relative humidity yang merupakan pembagian ya rasio antara PI per P bintang. Nah, PI bintang itu adalah PI saturasi gitu. Jadi pada saat saturasi tingkat saturasi eh, apa namanya 100% begitu jenuh, maka dia menghasilkan suatu nilai tekanan yang berbeda dengan misalnya let's say dia punya saturasi di 50% atau di 30% gitu. Nah, nanti rasio ini dikali 100% untuk menghasilkan relative humidity atau relative saturation begitu. Dan last but not least adalah percent saturation atau percent humidity yang bisa dikatakan sebagai rasio antara uh, mole humidity atau mole saturation dibagi dengan saturated mole humidity dan saturated mole saturation begitu. Oke. Nah, ini ada beberapa case study yang dibahas sebenarnya di buku Stutterbug dan kita nanti akan ke beberapa apa namanya contoh case study ini dan kita akan selesaikan begitu. Nah, jadi di sini aku mau menunjukkan kayak bagaimana nanti kurang lebih soal-soal yang dihadapi di chapter ini. Jadi kurang lebih chapter ini akan memberikan overview sih kurang lebih overview dari eh, berapa case problem yang akan ditemui di permasalahan-permasalahan di rekayasa hayati begitu. Dan bisa dilihat untuk case pertama kurang lebih dealing ke masalah eh, perhitungan mol dan juga konversi satuan serta juga eh, lebih basisnya tuh ke eh, perhitungan secara kimiawi. Dan untuk yang kedua itu adalah lebih ke kurang lebih sama dengan yang 1.5 itu lebih membahas mengenai ini uh, molar fraction gitu, molar fraction dari komposisi suatu obat begitu. Jadi kurang lebih ya memainkan tadi bagaimana kita mengkonversi massa menjadi mol, terus kemudian mol itu menjadi suatu fraksi mol gitu misalnya, gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas semua ini di sesi selanjutnya. Oke, untuk kuantitasasi dan juga prestasi data, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa model. Ya, jadi pertama ada beberapa definisi yang perlu diketahui. Untuk pertama, quantitative model itu apa? Yaitu model yang mengisolasi komponen atau interaksi dominan secara kuantitatif gitu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fenomena, gitu ya, misalnya let's say fenomena petir gitu. Nah, itu kan kita walaupun melihat, kita apa ya, nggak tahu secara pasti itu bagaimana sih kuantifikasi dari petir itu. Oke, petir itu menyambar. Kalau misalnya dia em, misalnya dia ada perbedaan muatan antara di awan sama di eh, ground di daratan begitu. Tapi kan kita tidak bisa menghitung gitu. Nah, quantitative model itu kurang lebih adalah model untuk mengkuantifikasi fenomena-fenomena yang kita umumnya deskripsikan secara kualitatif gitu. Jadi kita misalnya mengkuantifikasi laju frekuensi sambaran petir. Kita buat modelnya secara kuantitatif. Nah, untuk quantitative model itu ada mathematical model, yaitu model matematis suatu sistem. Jadi, misalnya kita mau memodelkan secara matematis laju alir masuk dan keluar pada bioreaktor begitu. Nah, kemudian untuk mathematical model ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu mechanistic model dan empirical model. Nah, untuk mechanistic model itu kita membuat modelnya itu berdasarkan penilaian teoritis gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemui ada beberapa pendekatan eh, model itu menggunakan pendekatan neraca massa dan energi begitu. Nah, misalnya di mekanisme model ini kita menggunakan pendekatan neraca massa energi untuk menghitung laju alir keluar dan masuk bioreaktor gitu atau misalnya menghitung persentase komposisi dari bioreaktor gitu ya. Nah, untuk mekanistik model ini eh, apa namanya? Dia bisa menjelaskan data atau suatu hasil eksperimen secara berkepanjangan begitu. Kalau misalnya kita punya mekanistik model yang tepat, maka dia bisa mendeskripsikan keseluruhan dari
data eksperimen yang kita dapatkan gitu. Akan tapi dia punya eh, perbedaan sama model satunya itu empirical, yang dimana dia itu dibuat berdasarkan data yang kita dapatkan begitu. Misalnya kita punya datanya tuh bentuknya tuh hiperbola gitu. Nah, kalau kita menggunakan empirical model, mungkin kita bisa develop equation gitu ya, suatu persamaan matematis yang fit ke bentuk data eksperimen tersebut. Namun kalau misalnya kita extend data eksperimen itu, belum tentu si empirical model ini bisa mendeskripsikan secara penuh, secara full gitu. Dan kalau misalnya kita mau membandingkan sama mekanistik model ya, mekanistik model ini yang bisa mendeskripsikan secara full begitu dari si model um, data eksperimen yang kita dapatkan gitu. Contohnya itu kalau misalnya kita punya hasil eksperimen laju alur bioreaksi STR, kita mau mengfit data itu, misalnya ada kurva kayak gini, sebentar. Ya, misalnya ada kurva kayak gini, gini gitu dari hasil eksperimen. Si hasil empirical itu dia berusaha mencari kurva yang bisa fit ke kurva ini gitu. Nah, belum tentu kurva yang fit ke kurva ini, let's say warna biru ya, kurva yang apa empirical model itu belum tentu bisa mendeskripsikan hasil eksperimen bila diperpanjang gitu. Misalnya eksperimennya tuh bakal seperti ini nanti. Masukkan data seperti ini. Nah, belum tentu si garis biru ini, yaitu empirical model kita itu bisa mendeskripsikan di sini, begitu. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mekanistik model, mungkin ini bisa ditangani, begitu. Jadi kita bisa punya data seperti ini. Nah, mekanistik model bisa mungkin fit gitu sama data hasil eksperimen, karena dia bisa menjelaskan eh, model itu secara keseluruhan gitu. Ya, jadi aku lanjut untuk selanjutnya ada random error, yaitu error atau perbedaan nilai dari pengukuran seharusnya atau secara teoritis karena penyebab tidak diketahui. Dan error ini bisa dan untuk random error ini bisa didapatkan di hampir semua data begitu ya. Jadi sifatnya random begitu, acak. Nah, kemudian ada precision, yaitu ukuran pengulangan dari pengukuran gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya kita mau bahas presisi, kita bisa dikatakan seberapa misalnya kita mau ukur panjang nih. Kita mau mengetahui seberapa presisi pengukuran panjang ini gitu. Nah, semakin presisi berarti dia tuh semakin tinggi tingkat akurasinya gitu. Nah, apa itu akurasi? Maka maaf, akurasi sendiri adalah ukuran keandalan pengukuran dan menunjukkan perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai terukur dari kuantitas tertentu begitu. Jadi bisa dikatakan ketepatan suatu nilai terhadap nilai referensi atau standar begitu ya. Nah, jadi kedua eh, definisi ini perlu diketahui lah kurang lebih perbedaannya seperti apa. Oke, next. Dan terakhir adalah formulating the answer. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan jawaban suatu permasalahan, umumnya kita menggunakan metode assemble, analyze, calculate, dan finalize gitu. Jadi eh, bisa dikatakan assemble itu kita mengumpulkan banyaknya data dari suatu permasalahan, kemudian kita analisis. Kita analisis itu kita berikan asumsi kita, kemudian kita buat suatu em, apa namanya? Kita cari cara dengan menggunakan beberapa persamaan yang bisa menyelesaikan data-data tersebut untuk menjawab suatu permasalahan, dan lalu kita kalkulasikan di persamaan itu dan kita finalisasi dengan kita beri konklusi. Misalnya berapa laju alir pada eh, tekanan darah sekian begitu. Nah, kita bisa menghitungnya dengan mengumpulkan berbagai macam data, misalnya seperti diameter aorta, diameter vena, kemudian habis itu tekanan di uh, saluran kapiler misalnya, atau tekanan di aorta gitu, dan seterusnya. Kita terus kemudian bisa menggunakan suatu
persamaan di bagian analyze gitu ya. Misalnya persamaan debit gitu, kemudian kita bisa kalkulasikan, lalu kita bisa finalisasi akhirnya begitu. Berapa nilai laju alirnya? Itu nanti bisa kita ketahui. Oke, lalu pendekatan ini juga kita tulis dengan struktur known as, answer, atau dan juga conclusion. Jadi kalau bahasa simpelnya di SMA itu kita pernah atau familiar lah pernah memakai namanya itu diketahui, ditanya, jawab, jadi gitu. Nah, diketahui itu berisi data dan asumsi, ditanya itu pokok pertanyaannya, kemudian jawab itu cara menyelesaikan dan juga jawabannya, dan jadi itu kesimpulan dari jawaban dari pertanyaan yang didapat gitu ya. Nah, umumnya untuk ini pendekatan ini dipakai di soal cerita gitu ya, dan tidak semua soal itu menggunakan ini gitu. Jadi aku mau mengatakan ini karena beberapa soal misalnya seperti soal konversi itu tidak memerlukan untuk assemble, analyze, calculate, dan finalize, atau known as, answer, dan conclusion gitu. Jadi bisa dikerjakan secara spontan. Umumnya ini dipakai untuk suatu soal yang punya banyak data gitu ya, seperti soal cerita. Dan juga ingat, satuan tidak boleh dilupakan dalam kalkulasi. Jadi kalau misalnya kalian mau melaporkan misalnya hasil yang diperoleh itu laju alir sebesar 5. Nah, 5 ini nggak boleh sampai hilang satuannya gitu. Jadi harus make sure satuannya itu tepat, satu, dan kemudian eh, harus ada gitu ya. Nggak boleh, kalau satuan ini nggak boleh nggak dikalkulasikan begitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan secara teoritisnya dari chapter 1. Next kita akan lanjut ke exercise. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.